Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Dulu aku nggak suka dengar kisah sukses orang lain. Karena aku orangnya petty AF, astagfirullah friends. Jadi alih-alih aku menyiapkan sederet kesuksesan hidupku yang banyak banget itu untuk aku ceritakan malam ini, aku nulis draft 1000 kata berisikan 3 episode self-discovery aku yang sad, beautiful, tragic, not to mention dramatis. Tiga-tiganya meliputi festival juga. Festivals of 2 AM ugly crying in my bed. Episode pertama, Jakarta, di suatu kosan, tengah malam. Aku baru pulang kantor. Baju masih rapi, wajah masih caem, tapi hatiku caur. Terima kasih ya udah ketawa. Hari itu aku genap 1 tahun jadi karyawan swasta. Dan biasanya kalau orang habis 1 tahunan ya kan, mereka anniversary dinner. Tapi aku diskusi sama bosku waktu itu untuk membahas rencana kerja 1 tahun berikutnya alias growth plan. Dia nanya, Izati kamu tahun depan kamu mau pilih jalur karir apa? Kamu mau ambil jalur manajerial? Atau kamu mau ambil jalur nulis aja terus nanti jadi tenaga ahli penulisan? Air mataku meleleh karena aku nggak suka kedua pilihan tersebut. Aku nggak mau growth plan karena aku punyanya kontribusi for Indonesia plan. Aku bisa merasakan orang-orang yang relate sama judul esainya. Setelah 1 tahun kerja, aku rencananya dihadapkan dengan pilihan mata kuliah sekolah di luar negeri pakai beasiswa. Terus aku nangis lagi. Karena di malam itu aku belum terima pengumuman penerimaan sekolah dari siapa-siapa. Titik. Aku kirim draft itu ke panitia Festival of Twenties. Sebut saja namanya Mawar. Kata Mawar, kerja bagus kak. Tapi sebenarnya kita pengen cerita yang lain. Aku gak sakit hati sama Mawar. In fact, sebenarnya aku paham banget kenapa menurut dia kisah gagalku mungkin nggak akan relevan buat teman-teman yang hadir malam ini. Karena mungkin sama kayak aku yang ngotot nggak mau dengar kisah sukses orang, Mawar yang mungkin mewakili teman-teman yang hadir malam ini juga nggak pengen dengar kisah gagal seseorang. Atau juga karena sebenarnya secara kolektif kita semua sudah berada di ambang kegagalan. PPN 12%. Tapi itu yang aku punya hari ini. Ada orang gak sih di atas? Ada ya? Oke. Tapi itu yang aku punya hari ini. Karena waktu aku umur 24, 25, 26, 27, yang aku butuhkan adalah kisah-kisah orang waktu mereka lagi gagal. Aku butuh dunia buat menormalisasi kegagalan dan menunjukkan lebih banyak orang gagal di hadapanku. Petty AF, right? Kita fast forward ke tahun 2020. Kali ini settingnya 610 West 116th Street, New York. Eventually, esai kontribusiku untuk Indonesia tebus juga. Tembus maksudnya, bukan tebus. Tembus juga, dan aku berhasil kuliah master di program Master of Fine Arts in Fiction Writing, Columbia University. Makasih. Dan
biasanya kita kalau keterima sekolah bagus, kita akan merasa, wah kita juga bagus ya kan. Jadi let's go self-discovery baby New York. Jadi I was high on self-deprecating jokes. Karena S2 brutal banget Bun, setidaknya buat aku ya. Brutal banget, karena tiba-tiba kelas pertama gak bisa ngomong apa-apa. Kelas kedua bisa ngomong tapi gak bisa nafas. Dan kelas ketiga, tiba-tiba ada salah satu teman sekelasku yang bilang pakai bahasa Inggris, yang sebenarnya maknanya adalah, kamu ngapain ya ada di sini? Jadi, I needed failure stories more than ever. I need more stories about girl bosses drenched in their Ivy League degrees with their cool minds and cool dresses, and how they were once girls crying in their pillows for weeks, that their mothers have to send their friends over only to send them pastries to make sure they eat. Because when you're sad, you eat. I need more stories about part-time students, full-time travelers, and how they were once full-time students, full-time disappointments. I need stories to justify my chronic imposter syndrome and my getting through them by spending my hard-earned adult money buying BTS figurines. They are so useless, but in the most problematic phase ever, they sort of made me feel better. Army. I need more stories about finding God again. And I need stories to justify the shenanigans I do. I need to know somebody out there is also doing them too. I need my stories to be out there. I need my mess to be out there. So forgive me for not wanting to hear your success stories. Chapter New York selesai, udahan pakai bahasa Inggrisnya. Kita fast forward lagi. 1 September 2022, aku pulang ke Jakarta. Dan seperti trope homecoming diaspora pada umumnya, beberapa minggu pertama, aku juga banyak mengeluhkan kebobrokan rezim negeri ini. Polusi, transum yang tidak bersinergi, trotoar yang nihil. Aku harus parkur kalau jalan di trotoar, gorong-gorong, selokan. Dan juga karena rasanya nggak di mana-mana, nggak sama siapa-siapa, tiba-tiba aku nggak merasa diterima lagi. Ternyata rumah dan kehidupan aku, baik yang baru maupun yang lama, nggak muat membendung versi aku yang baru. Dan seperti diaspora pada umumnya juga, aku nulis, aku menggila. Tapi nggak di X, soalnya aku nggak berani. Aku cupu in that way. Jadi petty tapi cupu, jadi nggak kerasa petty-nya. Jadi aku nulis, somebody, something, please contain me. Is it jet lag? Is it grief? It really feels like something just died, something just changed within me. A precious chapter just ended. Life in New York gave me a wholesome discovery of myself that I wouldn't find elsewhere, and I would wish these brand new parts of me would stay forever. My connection to people, my brilliant, free-spirited, vigorous mind, my way to stand up for myself and calling myself brilliant, and processing the world from a different spectacle, and now I wish for my other world to contain me. And now I wish I was fluid, so it didn't hurt to erode my fresh edges
So it didn't hurt to find my old clothes with specks of mold in my childhood bedroom, in my childhood house that has been staying the same, that has been staying so small, and I have become so big. And I wish it didn't hurt. I wish it didn't hurt to discover myself. Kita kembali ke jam 2 pagi, nangis dengan baju dan makeup lengkap lagi, tapi kali ini bukan karena aku kebingungan. Karena ternyata aku nemu jawabannya. Aku nemu apa yang aku inginkan, aku nemu nilai-nilai yang mau aku pegang, aku nemu cita-cita, aku nemu apa yang pengen aku benar-benar lakukan untuk berkontribusi ke Indonesia. Tapi kok rasanya masih kayak gagal juga ya? Jadi maaf ya Mawar, kalau malam ini aku cuma punya kisah sedih dalam 3 babak. 3 yang ini lulus kurasi ya, ada babak-babak yang tidak lulus lembaga sensor self-discovery. Dan teman-teman, faktanya di backstage kehidupan teman-teman semua, kehidupan kita juga, kita akan punya babak-babak kecil dan belum tentu semua kita bisa rayakan. Dan itulah hidupku di 20 tahunan. Aku punya rencana dan mereka berubah wujud 2 tahun sekali, tapi semua rencana itu selalu punya peran di kehidupanku berikutnya. Aku akan tutup dengan satu episode terakhir. Teman-teman yang suka baca, apa yang biasanya bikin kita tergugah sama suatu cerita? Plotnya, premisnya, karakternya, dan relatability-nya. Terutama kalau kita bisa melihat sepotong diri kita di dalam cerita itu. Jadi 24 Februari 2024 bersama para jiwa-jiwa tersesat yang lagi dalam misi self-discovery mereka berbondong-bondong pergi melipur lara ke Blok M Raya. Aku juga. Aku ikut kajian di Masjid Nurul Iman Blok M Square. Minggu depannya aku datang lagi, minggu depannya aku datang lagi, dan lagi, dan lagi. And sure enough, I discovered myself there. Rasanya tuh kayak habis baca buku yang bagus banget, dan kita pengen semua orang lain jadi tahu. Karena bersamaan dengan premis, plot, dan karakter-karakter yang seru, di Blok M Raya sana, aku ketemu sama diri aku. Ada sepotong-sepotong kisah-kisah aku di sana. Ada kisah gagalku, ada cara self-discovery untuk suksesku. Jadi, hit me up with your success stories. Terima kasih, Hafiz Rizati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.